warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Nur Ajijah dari kelas 6A NPM E2135223917. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen korban massal, sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Edi Setiawan, Esos MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Disaster Management. Baik, saya akan langsung saja mulai untuk menjelaskan materinya. Tetapi sebelumnya, saya akan memaparkan apa itu korban massal. Menurut Kepmenkes nomor 45 tahun 2007, korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah yang relatif banyak, oleh sebab yang sama, dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera, dengan menggunakan sarana, fasilitas, tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-harinya. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen korban massal. Manajemen korban massal adalah perawatan dan pengangkutan korban ketika jumlah korban melebihi dari sumber daya yang tersedia. Hal ini berarti mengubah tidak hanya rencana respon, tetapi juga fokusnya. Selanjutnya ada sistem penanganan korban massal. Pada materi ini terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan dengan lebih rinci. Yang pertama yaitu ada penata laksanaan bencana korban massal, yang kedua ada triase, dan yang ketiga ada posmedis lanjutan. Poin pertama ada penata laksanaan bencana korban massal. Penata laksanaan lapangan ini meliputi prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengelola daerah bencana dengan tujuan memfasilitasi penata laksanaan korban. Pada poin pertama ini juga terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan dengan lebih rinci. Yang pertama itu ada pencarian dan penyelamatan, yang kedua ada perawatan di lapangan, dan yang ketiga ada pos penata laksanaan evakuasi. Poin A ada pencarian dan penyelamatan atau SAR. Kegiatan ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama melokalisasi korban, kedua memindahkan korban dari daerah bahaya ke tempat penampungan atau pengumpulan jika diperlukan, yang ketiga memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian, yang keempat memberi pertolongan pertama jika diperlukan, dan yang kelima memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Lalu, bagaimana jika situasinya sulit untuk dilakukan? Di bawah situasi tertentu di mana lokalisasi korban sulit dilakukan, pembebasan korban akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika kondisi korban memburuk, pimpinan tim SAR melalui pos komando dapat meminta bantuan tenaga medis lapangan dari tim medis untuk melakukan stabilisasi korban selama proses pembebasan dilakukan. Poin B ada perawatan di lapangan. Yang pertama ada triase. Triase di lapangan ini dapat dilakukan dengan 3 kategori. Kategori pertama yaitu triase di tempat atau triase 1. Triase ini dilakukan di tempat korban ditemukan atau pada tempat tampungan yang dilakukan oleh penolong pertama atau tenaga medis gawat darurat. Kategori kedua ada triase medik atau triase kedua. Dilakukan saat korban memasuki pos medis lanjutan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Tujuan triase medik ini adalah untuk menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh korban. Kategori ketiga ada triase evakuasi atau triase 3. Ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan ke rumah sakit yang telah siap menerima korban bencana massal. Selanjutnya ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini dilakukan oleh para sukarelawan, petugas pemadam kebakaran, tenaga dari unit khusus, tim medis gawat darurat, dan tenaga perawat gawat darurat yang terlatih. Pertolongan pertama dapat diberikan di lokasi sebagai berikut. Yang pertama, di lokasi bencana sebelum korban dipindahkan. Kedua, di tempat penampungan sementara. Yang ketiga, pada tempat hijau dari pos medis lanjutan. Dan yang keempat, dalam ambulans saat korban dipindahkan ke fasilitas kesehatan. Pertolongan pertama yang diberikan pada korban dapat berupa kontrol jalan napas, yang kedua fungsi pernapasan dan jantung, yang ketiga pengawasan posisi korban, yang keempat kontrol pendarahan, yang kelima imobilisasi fraktur, yang keenam ada pembalutan dan usaha-usaha untuk membuat korban merasa lebih nyaman. Ketiga ada pos medis lanjutan. Upaya perawatan di lapangan bukanlah hal yang mudah dan tidak boleh dilakukan oleh petugas yang tidak terlatih sebelumnya. Upaya ini memerlukan satu lokasi perawatan khusus, juga memerlukan pengaturan yang baik. Daerah perawatan khusus ini yang dilengkapi dengan peralatan medik yang sederhana, yang mana ini merupakan garis depan dari upaya pertolongan korban kecelakaan massal.
Nah, inilah yang disebut dengan pos medis lanjutan. Poin C ada pos pelaksanaan evakuasi. Pos pelaksanaan evakuasi ini berfungsi untuk yang pertama, mengumpulkan korban dari berbagai pos medis lanjutan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan ulang terhadap para korban. Yang ketiga, meneruskan atau memperbaiki upaya stabilisasi korban. Dan yang keempat, memberangkatkan korban ke fasilitas kesehatan tujuan. Poin kedua dalam sistem penanganan korban massal yaitu ada triase. Kategori pasien dalam triase ini dibedakan berdasarkan kode warna, mulai dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Warna merah di sini menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Yang kedua ada warna kuning yang menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medisnya masih bisa ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi yang stabil. Tiga ada warna hijau yang menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama yaitu sekitar 30 menit. Dan yang keempat ada warna hitam. Dalam kategori ini menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Selanjutnya ini ada contoh kasus triase pada gempa Cianjur tahun 2022. Dalam penanganan pasien korban gempa bumi Cianjur, pasien saat tiba di IGD, dokter akan langsung memeriksa secara cepat. Pemeriksaan akan mengutamakan tanda-tanda vital seperti pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Dokter juga akan memeriksa seberapa parah luka atau cedera yang terlihat. Nah, setelah melakukan pemeriksaan cepat, dokter dan perawat akan menentukan status triase berdasarkan warna yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah, sebagai contoh triasenya, untuk zona hijau, kondisi pasien yang tidak mengancam jiwa. Pasien tersebut bisa dirawat di tenda-tenda yang ada. Kemudian di zona merah, artinya zona yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Maka pasien akan segera dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Poin terakhir atau poin ketiga dalam sistem penanganan korban massal yaitu ada pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan ini didirikan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah kematian dengan memberikan perawatan yang efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Lokasi pos medis lanjutan sebaiknya cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana, mungkin sekitar 50-100 meter. Dan daerah tersebut juga harus yang pertama, termasuk daerah yang aman. Yang kedua, memiliki akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan. Yang ketiga, dekat dengan pos komando. Dan yang keempat, berada dalam jangkauan komunikasi radio. Poin B, ada fungsi dari pos medis lanjutan. Fungsi dari pos medis lanjutan ini dapat disingkat menjadi 3T rule atau tag, treat, dan transfer, atau hukum 3, label, rawat, dan evakuasi. Yang pertama ada tag atau label, identifikasi dan prioritasasi pasien berdasarkan tingkat keparahan dan kebutuhan medis untuk menentukan jalur pengobatan yang tepat. Nah, yang tag kedua ini ada treat atau rawat, yang mana pengobatan dan perawatan pasien yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Tag ketiga ada transfer atau evakuasi. Evakuasi pasien ke tempat perawatan yang lebih spesialisasi dan memiliki fasilitas yang lebih baik yang dapat memungkinkan kesempatan kesembuhan dan mengurangi kematian. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.